Proses pembuatan dinding cor. Nah, ini sudah tahap 3 paling atas. Nah, untuk cara mengaitkannya ya tidak perlu dipreteli ya teman-teman. Nah, tinggal langsung didorong ke atas saja pakai bambu ya, disangga pakai bambu supaya tidak jatuh. Jadi nggak perlu sambungannya ini nggak perlu dipreteli, ini tetap nyambung. Tinggal dinaikkan saja. Nah, untuk 4 cetakan ini, 4 cetakan dengan ukuran satu cetakannya tinggi 120, panjang 240. Ini 4 cetakan lebih ya, 4 cetakan lebih, ada tambahan sedikit itu ya. Ini menghabiskan kurang lebih semennya berapa ya kemarin, sekitar 4 sak ya, sekitar 4 sak. Tapi setiap saknya kita kurangi 3 timba sehingga nanti jatuhnya lebih kurang sekitar 7 molen ya, 7 molen itu. Untuk sak utuhnya sekitar 4 sak. Karena setiap saknya kita kurangi 3 timba, nanti sisa-sisanya itu jadi 3 sak. Jadi total untuk memenuhi dinding cor ini dengan ukuran per cetakannya 240 kali 120, 4 cetakan lebih, menghabiskan 4 sak semen. Dengan komposisi 1 molen itu kita isi 1 sak, kemudian dikurangi 3 timba semennya, kemudian pasirnya 15 cikrak ya. Kemudian koralnya 5 cikrak, yaitu sudah hampir penuh molennya. Kenapa kita pakai ukuran itu? Karena menyesuaikan ukuran molen ya, biar adukannya rata, kemudian isinya nggak tumpah, karena dengan ukuran yang saya sebutkan tadi molennya sudah hampir penuh. Nah, ini kita tambahi kemarin karena memang jumlah bentangannya agak lebar, jadi kita tambahi yang itu. Kita tambahi dengan triplek sisa itu ya. Nah, itu bisa dilihat. Ini ada tambahan 4 cetakan tambah ini ya, triplek sisa, karena memang bentangannya agak panjang. Nah, teman-teman kalau mau mencontoh ini tidak perlu dipreteli teman-teman. Jadi tinggal dilepas saja bautnya, kemudian nanti setelah dilepas tinggal dinaikkan ya, pakai bambu, disangga pakai bambu ya, seperti itu ya. Disangga pakai bambu supaya tidak jatuh. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah. Nah, ini teman-teman. Dan salah satu kelebihan daripada dinding cor ini adalah kalau menurut kita pribadi ya teman-teman, insya Allah lebih tahan gempa. Kenapa? Karena di setiap dinding itu ada besinya teman-teman, baik melintang secara vertikal dan horizontal ya. Ada vertikal, ada horizontal, dan itu setiap besinya itu juga akan terkait dengan besi-besi yang sudah ditanam di tiang ya. Jadi antara tiang dan dinding itu memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga menghasilkan bangunan yang kokoh dan insya Allah tahan gempa. Kemudian kita juga tidak perlu ngaci teman-teman, karena ini dindingnya sudah halus ya, bisa dilihat.
maksudnya tidak perlu diplester ya, tinggal nanti yang lubang-lubang kayak gini ditutupi ya, tinggal nutupi lubang-lubang kayak gini aja, diratakan. Kalau sudah diratakan nanti tinggal di plester, diaci, sehingga memangkas biaya operasional ya. Letak kehematannya di situ. Kemudian juga tidak mudah kena rembesan air. Kalau dari batako atau dari batu bata itu rawan kena rembesan air teman-teman, di sela-sela sambungannya itu, karena sedikit banyak pasti ada sisa-sisa sambungan ya yang ada di batu bata ataupun di batako, sehingga itu yang menyebabkan dinding lembab, dinding mudah retak, itu karena sambungan-sambungan yang ada di batako atau di batu bata. Sedangkan dinding cor ini hampir tidak ada sambungannya teman-teman, menyatu antara tiang, antara dinding satu dengan yang lain menyatu, karena sistemnya kita cetak menggunakan cor ya, cetakan-cetakan seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update kita tentang proses pembuatan rumah menggunakan sistem dinding cor. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.